Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita kembali dapat bertemu dalam materi pendidikan agama Islam di materi rukun iman, yang alhamdulillah pada hari ini kita akan bahas tentang iman kepada hari akhir. Adapun beberapa hal yang mesti kita pahami dalam memahami iman kepada hari akhir ini, yang pertama kita awali dengan pengertian, yaitu apa sih yang disebut dengan hari akhir itu. Hari akhir itu biasa juga disebut dengan hari kiamat, yaitu hari berakhirnya seluruh kehidupan di muka bumi ini, atau berakhirnya seluruh kehidupan di dunia ini. Sedangkan beriman kepada hari akhir itu artinya kita yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan hari akhir atau hari kiamat itu, dan ini termasuk bagian dari rukun iman, yaitu rukun iman yang kelima. Adapun dalil tentang hari kiamat itu pasti akan terjadi, walaupun kita tidak tahu waktu tepatnya kapan terjadinya hari kiamat itu, yaitu dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat yang ke-7. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna allaha yab'atsu man fil kubur. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan semua orang yang ada di alam kubur itu. Al-Hajj ayat yang ke-7. Selanjutnya yang perlu kita pahami adalah macam-macam hari kiamat. Kiamat itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan kiamat sugro atau kiamat kecil, yaitu pengertiannya adalah sehancurnya sebagian alam di dunia ini. Adapun contoh daripada kiamat sugro ini diantaranya adalah gempa bumi, tsunami, banjir bandang, longsor, dan lain sebagainya yang menyebabkan hancurnya atau musnahnya sebagian alam yang ada di dunia ini. Dan termasuk kematian yang dialami oleh seseorang itu juga merupakan bagian dari contoh kiamat sugro. Yang kedua adalah kiamat kubro, yaitu kiamat besar. Artinya hancurnya seluruh kehidupan yang ada di muka bumi ini. Jadi seluruh alam semesta akan hancur, akan sirna, dan itulah merupakan akhir dari seluruh kehidupan yang ada di muka bumi ini. Keadaan di hari kiamat ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya di dalam Al-Qur'an surah Al-Qari'ah ayat 4 dan 5. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Pada hari itu manusia seperti anak-anak yang bertebaran dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihamburkan. Keadaan hari kiamat yang lain juga digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana keadaan pada hari akhir itu, yaitu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat yang kedua. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu, maka lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya, dan gugurlah kandungan semua wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangatlah keras. Jadi di ayat ini digambarkan bahwa keadaan pada saat datangnya hari kiamat, maka wanita-wanita yang menyusui anaknya pada saat itu lalai karena saking takutnya, dan wanita-wanita yang hamil juga akan gugur kandungannya saking takutnya dan dahsyatnya hari kiamat itu. Manusia seperti orang-orang yang mabuk, yang tidak sadar diri, yang tidak tahu arah kemana mereka akan menuju, dikarenakan betapa dahsyatnya hari kiamat pada saat itu. Selanjutnya, tanda-tanda hari kiamat.
Sebelum kiamat itu terjadi, didahului dengan adanya beberapa tanda yang mengisyaratkan bahwa kiamat semakin dekat, bahwa dunia akan berakhir. Tanda-tanda hari kiamat itu antara lain adalah banyak anak yang memperbudak orang tuanya. Artinya, banyak sekali nanti ditemukan anak-anak yang tidak hormat, tidak patuh, tidak mengerti, serta tidak menyayangi orang tuanya. Orang tuanya diperbudak mereka, orang tuanya tidak dihormati. Dan ini merupakan bagian dari ciri-ciri hari kiamat itu. Manusia berlomba-lomba mencari kekayaan semata, lupa dengan urusan akhiratnya. Jadi manusia hanya memikirkan kekayaan saja, lupa ibadah, lupa untuk sholat, lupa untuk zakat, puasa, dan sebagainya. Pikiran mereka, nafsu mereka hanyalah bagaimana mendapatkan kekayaan semata. Banyak kekacauan dan pembunuhan. Jadi semakin dekatnya hari kiamat, maka kekacauan, pembunuhan akan semakin merajalela di muka bumi. Kebenaran dijauhi dan dibenci. Di saat dekatnya hari kiamat, maka orang-orang yang benar, orang-orang yang melakukan kebenaran akan dijauhi, bahkan dibenci dan dimusuhi. Yang selanjutnya adalah lebih banyak wanita daripada pria. Jadi jumlah wanita pada saat itu jauh lebih banyak dibandingkan prianya. Dan ini juga merupakan bagian dari tanda-tanda hari kiamat. Bencana sering terjadi di mana-mana. Jadi setiap hari, bahkan mungkin setiap waktu terlihat dan terjadi bencana-bencana alam terjadi di mana-mana. Sebagai bagian dari tanda-tanda hari kiamat itu akan hadir atau datang. Kemaksiatan dilakukan secara terang-terangan. Jadi semakin dekatnya hari kiamat, maka manusia tidak akan sungkan untuk melakukan kemaksiatan, melakukan kejahatan, melakukan pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya. Akhlak manusia semakin merosok. Mereka tidak lagi memperdulikan bagaimana tata krama, bagaimana akhlak, bagaimana moral. Yang penting mereka merasakan bahwa ini adalah harus saya lakukan. Mereka melakukan sesuatu tanpa memikirkan apakah itu termasuk bagian dari akhlak atau moral, ataukah itu merupakan bagian yang dilarang. Mereka tidak memperdulikan. Selanjutnya, mabuk dan judi merajalela. Semakin banyaknya orang-orang yang mabuk, orang-orang yang berjudi, bahkan memakai obat-obatan yang terlarang, merupakan bagian juga dari tanda-tanda hari kiamat. Selanjutnya, hari kiamat itu mempunyai beberapa nama lain. Jadi salah satu maksud dari hadirnya alam akhirat setelah terjadinya kiamat adalah untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa setiap perbuatan manusia akan mendapatkan balasan dengan seadil-adilnya. Sekecil apapun kebaikan yang telah kita lakukan akan dibalas dengan kebaikan pula. Demikian pula sebaliknya, sekecil apapun kejahatan yang pernah kita lakukan, maka akan dibalas juga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seadil-adilnya. Nama-nama lain dari hari kiamat antara lain adalah Yaumul Ba'ats, yaitu hari kebangkitan manusia dari alam kubur. Yang kedua, Yaumul Mahsyar, hari berkumpulnya manusia di alam akhirat. Yang ketiga, Yaumul Hisab, hari perhitungan amal manusia. Jadi semua amal perbuatan manusia akan dihitung, yang dikenal dengan Yaumul Hisab. Yaumul Mizan, yaitu hari pengadilan atau penimbangan amal manusia. Seluruh amal manusia akan ditimbang, baik dan buruknya. Yaumul Jaza, hari pembalasan seluruh amal manusia. Sekecil apapun sebagaimana yang saya sampaikan tadi, akan dibalas oleh Allah dengan seadil-adilnya. Yaumul Qiyamah, pada hari itu akan ditegakkan hukum dan keadilan dengan seadil-adilnya. Jika di dunia kita masih bisa berlindung dengan jabatan, kekayaan yang kita miliki, tetapi di akhirat nanti, di Yaumul Qiyamah, semua akan ditegakkan sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat nanti, manusia akan ditempatkan kepada kedua tempat yang merupakan pilihan yang dipilihnya selama hidup di dunia. Tempat itu bisa surga dan tempat yang lainnya adalah neraka. Jadi pilihannya ada dua, surga atau neraka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin.
Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Di surga itu telah Allah siapkan khusus kepada hamba-hambanya yang bertakwa, yang melakukan kebaikan, amal-amal soleh selama hidup di dunia. Dan surga itu mempunyai tingkatan-tingkatan. Ada 7 tingkatan surga. Yang pertama adalah surga Firdaus, yang kedua surga Ma'wa, yang ketiga surga Khuldi, yang keempat surga Naim, yang kelima surga Adan, yang keenam surga Darussalam, dan yang ketujuh adalah surga Darul Qarar. Ini adalah 7 nama surga. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan 4 nama surga yang di atas, Firdaus, Ma'wa, Khuldi, Naim, karena ini kita jadikan dengan nama kelas kita di sekolah kita. Jadi tambahannya hanya tinggal Adan, Darussalam, dan Darul Qarar, ya. Selanjutnya, di samping surga, Allah juga siapkan neraka bagi hamba-hambanya yang tidak beriman, bagi hamba-hambanya yang musyrik. Maka Allah siapkan neraka bagi mereka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang kafir, yaitu ahli kitab dan orang yang musyrik, akan masuk ke dalam neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Selanjutnya, sebagaimana surga, neraka juga memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama adalah neraka Jahannam, neraka Laza, neraka Hutamah, neraka Sa'ir, neraka Saqar, neraka Jahim, dan neraka Hawiyah. Itulah 7 neraka yang disiapkan oleh Allah untuk manusia-manusia yang tidak beriman, untuk manusia-manusia yang ingkar terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Semoga kita merupakan hamba-hamba Allah yang terhindar dari azab api neraka dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Anak sekalian, terakhir Bapak harapkan kalian pelajari kembali materi iman kepada hari akhir ini yang juga terdapat penjelasannya di buku paket pendidikan agama Islam. Terus semangat, semoga sehat walafiat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, serta senantiasa dikaruniai ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhir kata Bapak ucapkan sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.